Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Rosalita dengan NIM 1807030119. Saya salah satu mahasiswi dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Perairan dengan dosen pembimbing Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Video kali ini saya akan meringkas sebuah jurnal yang berjudul Menguji Konsep River Continuum dengan Model Jaringan Aliran Geostatistik. Distribusi dan keragaman organisme air di jaringan sungai sebagian besar dipengaruhi oleh arah hilir air dan oleh perubahan fisik yang terjadi di sepanjang gradien longitudinal. Konsep ini merupakan inti dari struktur komunitas invertebrata dan pembagian sumber daya bergeser secara bertahap di sepanjang gradien longitudinal. Meskipun RCC adalah penyederhanaan yang mengabaikan sifat tambal sulam dari sistem sungai terkait dengan geologi lokal, efek anak sungai dan masukan lateral daratan, banjir ini tetap menjadi salah satu konsep yang paling berpengaruh dalam ilmu sungai. Salah satu kekuatan kunci dari RCC adalah bahwa ia mengajukan hipotesis yang dapat diuji mengenai perubahan metabolisme aliran, basis trofik utama produksi atau sumber karbon, dan penyesuaian selanjutnya dari komunitas konsumen atau kelompok makanan fungsional. The River Continuum Concept atau RCC memberikan salah satu kerangka pemersatu pertama dalam teori ekosistem fluvial. Sementara prediksi RCC diadakan di banyak tes empirisis, menunjukkan bagaimana model spasial eksplisit yang dikembangkan baru-baru ini untuk jaringan sungai dapat digunakan untuk menguji prediksi RCC sambil mempertimbangkan sumber heterogenitas lintas skala. Menggunakan data makro invertebrata dari 195 lokasi pemantauan dari 1 hingga 4 aliran pesanan yang terbesar di seluruh jaringan Sungai Adige atau NE Italia. Membandingkan ekspektasi teoritis dengan semi-variogram empiris yang menggabungkan topologi jaringan untuk menilai kontinuitas dan tambalan dalam proporsi kelompok makan fungsional atau FFG, invertebrata di atas Euklidean dan dalam jarak aliran. Model jaringan aliran geostatistik kemudian digunakan untuk mengukur pengaruh gradien longitudinal relatif terhadap kualitas air skala lokal dan pendorong penggunaan lahan sementara memperhitungkan autokorelasi spasial jaringan. Model jaringan aliran selanjutnya menunjukkan bahwa hingga 90% dari variasi sisa rata-rata 50% diperhitungkan oleh autokorelasi spasial, terutama di antara komunitas yang terhubung dengan aliran. Perhitungan untuk autokorelasi seperti itu tidak hanya meningkatkan kinerja model relatif terhadap pendekatan non-spasial, tetapi menunjukkan bahwa sebagian besar komunitas yang terhubung dengan aliran secara spasial berkorelasi sampai batas tertentu. Ini adalah pengujian pertama model sungai kontinuum yang secara eksplisit memperhitungkan topologi jaringan sungai dan autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Sungai Adige, kelompok pemakan invertebrata makro menunjukkan heterogenitas sepanjang gradien longitudinal yang muncul diselingi oleh transisi habitat lokal. Transisi semacam itu dapat dikaitkan dengan bendungan buatan yang mengubah kontinuitas alami proses sungai dan menganjurkan penggunaan model jaringan eksplisit spasial untuk menguji RCC dalam konteks yang lebih alami. Cukup sekian ringkasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.